Allah ketika mau memberikan petunjuk atau hidayahnya terhadap hambanya, Allah sengaja akan memberikan satu wadah di dalam hati untuk menerima hidayah tersebut. Lah, wadah itu akan menopang apa ajaran yang akan disampaikan oleh utusannya. Walladzi, yaitu zat kang maha suci hidup, arsala yang mengutus rasulahu terhadap utusannya, bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq dan membawa agama yang bertauhid, agama yang mengesahkan pada Allah. Itulah sebenarnya Islam. Bukan yang disebut Islam itu hanya melakukan ritual sholat 5 waktu secara jasmaniah saja, ndak. Yang dimaksud Islam itu adalah aidinut tauhid, agama yang memberikan pendidikan terhadap ruhaniyah seseorang untuk mengesahkan Allah, untuk tidak ada iman selain Allah di dalam jiwanya dari segala apapun. Itu namanya tauhid, itu namanya dinul haq. Urusan secara fisik itu apapun, monggo. Yang jelas ruhaniyah itu mengesahkan pada Allah. Sehingga di dalam surat As-Saffat atau surat Fatah ayat 28, Allah dawuh, aku sengaja ngutus utusaku untuk membawa petunjuk lewat ajaran tauhid ini. Dengan ajaran tauhid ini akan disampaikan terhadap hamba atau umat. Siapa yang akan mendapatkan petunjuk di sini adalah mereka ketika saat yastami'unal qaula, dia mendengarkan wejangan di dalam ajaran-ajaran dinut tauhid, dia terima. Lah, dinut tauhid ini kalau kumasukkan di dalam kitab namanya Al-Qur'anul Qadim. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu ada Al-Qur'anul Qadim. Al-Qur'anul Qadim itu yang mengambil dari intisarinya. Jadi Al-Qur'anul Qadim itu sebenarnya tertuang atau tertampak di dalam Al-Qur'anul Karim. Tinggal Anda ngambil syarahnya, ngambil tafsirnya dari mana. Lah, dengan kitab ini, di dalam kitab ini akan menjadikan satu petunjuk hidayah terhadap panjenengan kali kula. Selanjutnya wayattabi'una ahsanahu, menjalankan petunjuk-petunjuk. Tetapi di situ ada dua kelompok Bapak Ibu. Ketika saat ajaran dinul haq disampaikan oleh baginda Rasul, ada dua kelompok.
kelompok minoritas, wa minhum man hadallah, menerima petunjuk tersebut. Kelompok mayoritas, wa minhum man haqqat minadh-dhalalah, kelompok yang terbesar itu menolak hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertuang di dalam kitab itu. Hal ini maka izinkanlah kami akan membahas surat Maidah ayat 16 ya, saged ditingali. Ini hujjah, ini bukti terkait ajaran dinul haq itu adalah ajaran sebagai petunjuk, petunjuknya ruhaniyah supaya kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihi, dengan kitab itu. Yahdi aweh petunjuk, bihi kelawan kitab, sapa Allahu Gusti Allah, man ing wong ittaba'a kang manut sapa man ridwanahu, manut terhadap kehendaki Allah, manut terhadap hidayah Allah, yang tujuannya subulas salam, untuk menyelamatkan rohaniyah jenengan, selamat dari belenggunya hawa nafsu. Ini maksudnya. Wa yukhrijuhum, lan ngetokake sapa Allahum ing mereka, minadh-dhulumat, dari hati yang gelap, ilan nur, menuju hati yang terang benderang, dari hati yang gelisah menuju hati yang damai. Itu tadi biidnihi, dengan izin Allah. Artinya ketika saat ajaran dinul haq itu disampaikan ya, maka di situ bagi seseorang yang mengikuti petunjuk Allah, dia akan selamat rohaniyahnya. Subulas salam, jalan untuk menuju keselamatan. Contoh di dunia ya, ini tidak hanya di akhirat, di dunia. Di dunia siapapun rohaniyah kita, tatkala rohaniyah tidak kembali kepada Allah, berimannya semua karena Allah, maka gelisah Pak, hati sampean kali kula peteng. Sebab nyun sewu, kita di dunia ini penuh dengan ujian ya, penuh dengan ujian, penuh dengan peperangan dengan hawa nafsu dalam diri kita. Ingat, hawa nafsu labelnya itu cuma satu, ngelalekno ati menyang Gusti Allah, memaksa ruhaniyah itu untuk tidak condong pada Allah, biar condong terhadap selain Allah. Itu labelnya nafsu atau syaitan itu seperti itu. Innan nafsa la amaratum bisu, ngejak hati iki protes, demo nang Allah terus. Gak cocok demo, gak cocok demo. Artinya gini Pak, ketika kita menemukan takdir qadhi yang gak enak, mesti ngerunjal nih hati. Kadang-kadang orang yang tidak ikut-ikut diikut-ikutkan, dimarah-marahi. Sing salah A, B ikut dimarah-marahi. Ini kalau kita biarkan. Inilah yang kumaksud adalah hati yang gelap. Hati yang tidak sadar bahwasanya semua itu karena
Gak sadar kita sebagai makhluk itu statusnya adalah la haula wala quwata. Iki sifat kita kan gitu Pak. Sering ya kita baca la haula wala quwata. Iki status manusia atau insan. Status kita aslinya seperti itu. Berhubung jenengan melihat mukhlasone, akhirnya menuduh iman sampean sing ngaji mukhlason. Paham ya? Padahal tanpa Allah di dalam dan di luar diriku, apa iso mukhlason gacor itu? Mboten saged. Tidak bisa, Pak. Mendengar pun tidak bisa bila mana tanpa Allah di situ. Melihat pun tidak akan pernah bisa manakala tidak ada Allah. Darah mengalir pun tidak bisa mengalir sendiri tanpa Allah. Kan jelas tidak ada daya upaya dan kekuatan apapun manusia itu illa billah, semua itu datangnya dari Allah. Berarti Allah itu ngelimputi jero lan jaba jenengan, luar dan di dalam jenengan, dipenuhi Allah semuanya, tanpa ada ruangan kosong kecuali hanya Allah. Lagi gak sadar, diwastani hati yang gelap, iku gak sadar. Jadi isine kita itu marah-marah, nek gak cocok, gak ada kesabaran, gak ada tawaduan terhadap Allah. Sing salah iku anake, bojone melok diamuk. Karena melihat kesalahan itu datangnya dari anak, delok makhluke. Ini loh persoalannya itu. Asbabun nuzul ayat ini Bapak Ibu, oleh karena hati umat manusia dalam keadaan gelap, maka Allah menurunkan wahyunya surat Al-Maidah ayat 16. Yahdi bihi, Allah memberikan petunjuk lewat kitab, yaitu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi di dalam dinul haq. Kalau bahasa syariati Al-Quran bihi niki, kalau bahasa hakikate adalah dinul haq. Diberikan terhadap siapa petunjuk itu? Orang-orang yang mengikuti ridhonya Allah, orang-orang yang mengikuti hidayah dari Allah. Ketika disampaikan ati sampean ini kok iso nrimo, berarti golongan yaitu. Ada loh Pak, golongan ketika disampaikan dinu tauhid mencak-mencak. Mencak-mencak. Katanya ngaji taek ayo. Saya sudah dapat apa? Dapat SMS, dapat WA. Apa ajaran yang kami sampaikan ini dianggapnya adalah roti rasa tai. Apa yang kuterima? Ini Pak panggilan. Dipisui saya. Nggak apa-apa. Saya melihat karena memang belum mengerti. Ngapunten nggih, kalau cuma nirokno tok niku. Nek umpami ngerti, gak mungkin. Kan sudah jelas di dalam Al-Quran ada dua golongan. Golongan minoritas adalah golongan man ittaba'a ridwanahu, orang-orang yang menerima hidayah dari Allah, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Lah, ini semata-mata adalah subulus salam,
untuk memberikan jalan terhadap rohaniyah menuju keselamatan. Selamat dari apa? Dari pengridunya hawa nafsu, dari bisikan hawa nafsu. Ini yang tadi nafsu labelnya adalah mengajak lalai pada Allah. Disebutlah kita lewat wazuyyina linnasi hubbus syahawah. Ini dijadikan kesenangan dunia itu yang seakan-akan segala-galanya. Kalau sudah masuk di sini alal akhirah, mesti kita akan melalaikan Allah. Itulah yang dimaksud hati yang gelap. Cuman kita membahas pada kesempatan malam hari ini khusus orang-orang man adalah orang ittaba'a ridwanah, yang menerima mengikuti petunjuk hidayah dari Allah. Subulas salam, itulah jalan menuju keselamatan. Akhirnya jenengan bisa kembali kepada Allah. Satu, Allah menurunkan ayatnya lewat utusannya ini berbentuk wahyu, yang di dalam wahyu itu, kitab itu penuh dengan petunjuk. Yang kedua, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, untuk membebaskan ruhaniyah jenengan yang selama ini dijadikan nafsu sebagai budak. Estu. Tandanya kita kalau menjadi tawanane nafsu, budaknya hawa nafsu, atau dijajah oleh nafsu, ruh iki mengikuti undang-undangi nafsu, menolak undang-undang Allah. Undang-undang nafsu jenengan kali kula mengikuti apa undang-undangi? Lali Allah. Kalau undang-undangi Allah kebalikannya. Sama Indonesia ini 17 Agustus ya. Indonesia manakala tidak melakukan reaksi revolusi peperangan melawan penjajah, nggak mungkin sampai sekarang merdeka, nggak mungkin. Jangan dikira merdeka dulu itu dengan tidur-tidur, enggak Pak. Jiwa raga ditaruhkan semuanya. Ketika saat Indonesia menjadi bangsa yang dijajah, maka Indonesia mengikuti undang-undangnya yang menjajah. Siapa yang menjajah negara mana, kita akan mengikuti undang-undang itu. Kita akan mengikuti undang-undang yang menjajah nafsu itu. Lah, diturunkan petunjuk ajaran dinul haq ini supaya ruhaniyahmu itu bebas dari perbudakan hawa nafsu. Iki akhirnya dikembangno, oh begini lo carane kau merangi nafsu, oh begini carane kau itu bertempur dengan nafsu, oh begini caranya kau harus melakukan zikir. Cuman di sini nggak dibahas, kita mengambil sarahnya itu seperti itu. Lah semuanya itu akan terjadi dari gelap menuju terang, dari apa gak merdeka itu namanya, dari jadi budaknya nafsu menjadi merdeka, terbebaskan dari nafsu. Semuanya itu orientasinya biiznihi, dengan izin Allah. Artinya izinnya Allah, Allah mengizini hanya hamba yang mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulnya. Pun niki. Berarti mereka yang hatinya itu sudah menerima
Yang kedua, wayattabi'una aksanahu, melaksanakan petunjuk ini, mengamalkan ilmu yang setiap hari apa nih? Hari Rebo keempat nih, yang kami sampaikan terkait masalah mengenal tentang masalah nafsu, mengenal masalah syahadat, mengenal masalah apapun di situ urusannya pada Allah. Habis itu jenengan sudah ada pembaiatan, langsung jenengan diperintahkan untuk kholwat berzikir. Ini mulai peperangan kita laksanakan. Niki maksudnya wayattabi'una aksanahu. Kita itu mengikuti petunjuk ilmu itu, ajaran itu, untuk pertama memerangi nafsu, kedua kita itu membersihkan kotoran hati, yang ketiga kita untuk bertemu Allah atau kembali kepada Allah. Sudah bebas atas dasar izin Allah, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang ketiga, kita akan diberikan petunjuk oleh Allah tentang siratal mustaqim. Pertama kita adalah subulus salam, subulas salam. Apa? Diselamatkan dari hawa nafsu atau diberitahu jalan untuk menuju keselamatan. Pertama. Kedua adalah minadzulumati ilan nur. Kita akan diberikan atau dikeluarkan dari zona hati yang gelap menjadi zona hati yang terang. Kita akan dikeluarkan Allah dari perbudakan hawa nafsu, akhirnya menjadi bebas alias merdeka. Yang ketiga terakhir adalah ila siratum mustaqim. Kita diberikan petunjuk jalan yang benar atau jalan mustaqim. Bahasa syariat jenengan iki dituduh nih siratal mustaqim iku mboten gelap, mboten. Dalam keadaan terang sampai dibimbing Allah untuk nguwat siratal mustaqim, cara bahasa syariate besok nek wis kiamat. Lah hakikate setiap aktivitas apapun itu ada siratal mustaqim. Iku siratal mustaqim. Aktivitas apapun itu sirat, Pak. Iku jalan. Kata Allah, kau tak hadapkan sholat ini jadikan sebagai jalanmu untuk bertemu aku. Kau saya hadapkan kerja, kau hadapkan apapun, itu adalah sebuah fasilitas jalan untuk semata-mata bertemu Allah. Ini hanya bisa dilakukan bagi orang yang diizini Allah untuk bertemu Allah. Siapakah orang yang diizini? Kembali kepada ayatnya di atas, yaitu manittaba'a ridwanahu. Mereka itu menerima ajaran dinul haq, ajaran rohaniyah, Pak, ajaran tauhid, lalu diteruskan pengamalannya berbentuk kholwat, wirid, dzikir pun. Niki Quran lho, Pak. Hujah yang paling tertinggi di umat Islam. Habis itu as-sunnah, kemudian ijma' qiyas. Jadi saya membahas konteks hukum yang tertinggi, dasar hukum yang tertinggi di muka umat Islam. Aslinya itu tidak umat Islam saja, seluruh umat manusia. Bila mana kau ingin kembali kepada Tuhanmu dengan benar, ikuti ajaran Islam tentang dinul haq. Nek wis ngomong dinul haq, wis gak bahas urusan
jasmani. Enggak membahas urusan tata tertib di dalam hukum jasmani, khusus rohani. Makanya di dalam surat Az-Zumar ayat 54 kan dikatakan wa anibu, dan do balio lekas cepet sira kabeh ila rabbikum. Rob bahasane rob. Wa anibu ila rabbikum. Rob iku umum, maknanya Tuhan, bukan Allah. Kembalilah kau semuanya, lekas kembali, wa anibu, kembalilah lekas kau heruh ila rabbikum, maring pangeran sira kabeh. Wa aslimu lahu, lah kembalimu min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Ruhaniyah Pak yang kembali, bukan jasmani. Nek jasmani jenengan ya sesuai dengan syariat sampean. Nek sampean syariat Kanjeng Nabi Muhammad ya ikutono, syariat Nabi Isa ya ikutono, syariat Nabi Musa ikutono. Anda umatnya siapa? Silakan. Cuman yang terkait masa rohaniyah sama semuanya. Rasul zaman awal sampai akhir sama. Tauhidnya, akidahnya itu sama. Walaupun bahasanya tidak sama alias berbeda, tapi substansinya, fungsinya, tujuannya itu sama. Dengan bahasa Jawa, silakan lewat Jawamu. Yang penting ruhaniyahmu itu bisa kembali. Kembalilah kamu sekalian lekas pada Tuhanmu, wa aslimu lahu, dan kau Az-Zumar 54 ya. Dan kau berserah diri kepadanya. Anda tidak akan bisa pasrah dengan benar terhadap Allah manakala belum kembali bertemu Allah. Lah, kembalimu tadi min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya hari siksa. Hari siksa itu hari kematian. Kalau dirimu tidak lekas kembali, kok ya kembalinya waktu datangnya kematian. Ayatnya bagaimana di belakang? Tsumma tunsorun, tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Makanya mengapa muncul alam barzah itu di situ. Alam yang paling gelap. Bagi siapa? Ya bagi mereka saat di dunia belum sempat kembali pada Allah. Padahal sudah diturunkan ayat-ayatnya, cuman mereka mendustakan, gak mau. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara orang-orang saat di dunia dia mendustakan pertemuan terhadap Allah, tidak mau bertemu. Senengane ketemu rondo, ketemu duit, sandang, pangan, papan, bantawino ati bersukaria dengan kuwi. Rondo gak terima siji Pak, 5 langsung. Oh nyekel duit Pak, bendine nang purel. Jariku panganan enak jare. Iya nyene, miturut nafsu wah enak Pak. Makanya gak gelem rabi-rabi. Jadi pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana. Wis jare ngono iku bahagia. Gawe apa duitnya gak digawe kaya ngono lho. Ada yang berpedoman seperti itu Pak. Oke silahkan, akibatnya kok Anda sendiri, monggo. Iki bahasa syariat, bahasa hakikate, ati iki terus bersukaria, bersenang-senang dengan selain Allah itu. Sampai mati terus dia kembali kepada Allah. Wis tsumma tunsorun. Ini yang paling ngeri kan, ada ayat di belakang tsumma tunsorun. Iki paling ngeri.
Kalau kembalimu setelah mati, maka kau tidak akan mendapatkan pertolongan. Ada huruf lagi loh Pak. Artinya ayat ini, bila mana kembalimu sebelum mati, niki mboten kanggo. Sumatun sorun, matimu dalam keadaan husnul khotimah, artinya dapat pertolongan. Kanjeng Nabi kalau dawuh tentang umat sing ahli syuhud yang sudah pada kembali pada Allah, rohnya itu kalbarki, kembalinya seperti kilat, maklep ngoten tok. Dadi gak adik macet-macet kok iki mang. Masalahnya wong dadani dalan, dadi sesuk iku dalan sampean wis ready, wis maklep ngoten tok. Gandolan-gandolan anak bojo dunya brana pun lepas, wis nggak ada penghalang. Sebab nyun sewu, ketika sakaratul maut, sampean coba sampean tunggoki tiyange, sampean nek nate sumerap, sampean nyoba, sampean nunggoki wong sakaratul maut. Kadang yang ditanyakan apa? Di sawahku, di bojoku, di anakku, kaya apa anakku, kaya apa bojoku. Jadi sik kegandolan. Istilah jalan itu sik ditandani. Ati macet cet kalau. Tapi niki wau mboten sisih tok, adi meni klunuk mboten napa-napa sing penting melampah. Makanya rada telat ngapunten Kang Kuwadah. Apa estu. Wis Rasulullah sendiri dawuh kalbarki seperti kilat. Nah, bagaimana nasib mereka yang saat sebelum meninggal waktu di dunia itu belum bisa kembali sampai mati, yaitu alam barzah. Masuk ke dalam alam barzah. Barzah itu dinding, kita terdinding oleh alam itu, tidak akan bisa kembali ke dunia, tidak akan bisa ke akhirat manakala belum datangnya waktu kebangkit. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nah ini nggak bisa pun ya nak jero alam kegelapan niki. Jadi ini peringatan, sebuah peringatan dari Allah terhadap kita yang belum mau menerima dinul haq, dan ini sebagai taukid menguatkan jenengan kali kula sebagai bukti dalil yang akan terjadi bahagia bagi panjenengan yang masuk di golongan manit taba'a ridwanah, ya, akan mendapatkan 3 poin ini. Subulas salam, jenengan iki dikasih keselamatan di dalam perjalanan ruh menuju dan bertemu Allah. Kemudian Allah akan mengeluarkan zona ruhaniyahmu dari gelap menjadi terang alias merdeka dari perbudakan hawa nafsu. Wong bebas iku enak Pak, nek dibanding dengan wong di penjara. Tahu wonten sing pernah di penjara? Mriki tahu. Kula piyambak wani ngomong sebabnya tahu ning jero iku ora penak, arepe nutul ya gak iso nutul, arepe kepingin gendong anak ya gak iso gendong anak, dikurung dikunci jero kamar dewi, wis gak penak. Makanya Pak Lurah nek wargane iku mang mbok tawuran, mbok ana melanggar hukum mesti dikawal, iso ojo sampai melebu, ngoten lho ya, iso ojo sampai melebu, jan ra penak. Ila sirati mustaqim, Allah akan menggelar sirat, jalan mustaqim yang jejak di setiap keadaan apapun. Oh iki ta siratal mustaqim, dalan sing jejak, artinya dalan menuju Allah. Artinya ketika saat aktivitas apapun hatimu itu sudah yakin yang berperan hanyalah Allah. Makanya la haula diteruskan wala quwata illa billah.
berarti yang berperan semua itu datangnya dari Allah. Kesimpulan miturut surat Al-Maidah ayat 16, berbahagialah bagi mereka yang mau menerima ajaran dinul haq ini dan melaksanakan, mengamalkan dinul haq dengan bentuk kholwat di dalam zikirnya. Sampai kapan? Sampai mati, Pak. Ini sudah dijelaskan 3 hal manfaat kita untuk melaksanakan ilmu amal istiqomah. Pertama adalah kita akan diselamatkan jalan ini menuju Allah. Digenahno jalan yang benar, dituduhno jalan untuk menuju keselamatan, menuju pada Allah. Sebab perjalanan ruh saat di dunia bahkan setelah mati anggit sampai gak ono penghalangi ya. Ning dunya penghalangi sak pirang-pirang. Setelah mati lo jangan dikira penghalang juga. Subulas salam, Allah menyelamatkan kita dari godaan-godaan itu tadi. Yang kedua, kita akan dimasukkan dalam alam di mana alam yang asalnya gelap menjadi terang. Yang ketiga, kita dilewatkan siratul mustaqim dengan selamat. Pun itu aja apa yang bisa kami sampaikan terkait surat Al-Maidah ayat 16 tadi. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Jadi menurut ayat ini terjadinya tidak besok di akhirat, sekarang sudah terjadi. Kita akan mencari namanya subulas salam ning dunya, mencari kedamaian ruhaniyah hati itu yo ning dunya, terus mencari siratal mustaqim yo ning dunya. Lah apa ngenteni sok ning akhirat? Ya gak iso. Ngoten. Pun, monggo menawi wonten sing tanglet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengosen telah disampaikan kalau mau Gus. Niki ngapunten Gus menanyakan babakan masalah nggih menika siksa kubur yang masih berhijab nih. Kecuali bagi orang-orang yang sudah bertemu dengan Allah hari kala di dalam dunia. Ini Gus, untuk proses bertemu kepada Allah ini kan tidak mudah. Saya sendiri sudah berpuluhan tahun masih selalu jatuh bangun seperti itu. Pertanyaan saya seperti ini Gus, bagaimana dengan jamaah-jamaah ini kepada teman-teman semua ya di dalam ikut thalabul ilmi, kepingin bertemu dengan Allah, namun belum sampai bertemu dengan Allah. Jamaah-jamaah ini sebagian meninggal terlebih dahulu ya. Ini bagaimana Gus? Apakah di dalam kubur itu nanti ada pertolongan atau tidak? Karena saya pernah Gus sharing sama ulama itu begini, kon mondoo suwidak tahun kalau gurung ketemu guru mursyid isik kesasar uripmu nak ngoten. Guru mursyid guru mursyid maksudnya guru makrifat Gus niki ya. Nopo sampai sehebat itu kalau ngoten? Ya, karena saya itu pernah membaca dalam kitab apabila ada seorang muslimat ingin belajar ilmu makrifat belum sampai bertemu dengan Allah, kedahuluan meninggal duluan, maka di dalam kuburan itu nanti ada malaikat 2 yang akan menolong orang yang belum bertemu dengan Allah itu. Polane hari kalau ini gini dunia kayak kula panjang saya nak kepingin ya kepingin makrifat nggih, tapi guru sampai makrifat kedisian mati. Katanya di situ itu ada malaikat 2. Siapa malaikat 2 itu? Tafsir guys ya. Ada yang mengatakan yang satu adalah guru tauhidnya, yang satu adalah Rasulullah mengajarkan kepada si murid itu sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon dijelaskan benar tidaknya Gus niki soalnya
waktu itu masih sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Buka di dalam surat Az-Zumar ayat 18, 17, 18. Khususnya yang lebih inten terhadap ayat 18. Mereka alladzina yastami'unal qawla, dia sudah menerima ajaran tauhid itu dan dia hatinya sudah, wadahnya hati ini sudah bisa menerima. Wa yattabi'una aksanahu, dan dia sudah mengamalkan tapi belum bertemu. Ini bagaimana ruhaniyahnya itu? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kami menjawab bagaimana nasib daripada ruhaniyah ini dan ada di mana, berada di mana, terlebih dulu kami akan membahas tentang masalah guru. Tadi yang sudah disampaikan guru tauhid yang disebut mursyid. Mursyid ini disebut mursyid wajib sudah makrifat, wajib. Lah nek durung makrifat bukan mursyid tapi mursal. Ngapunten Kang kata ya, bukan mursal nang menungso, mursal artine nang Gusti Allah. Arti daripada mursyid adalah sang petunjuk jalan menuju dan bertemu Allah. Dan ini bertanggung jawab tentang ruhaniyahnya. Ampun keliru loh sampean. Bertanggung jawab tentang jasmaniyah, enggak, tentang ruhaniyahnya. Sebab yang suluk untuk menuju wusul itu ruhaniyah. Inilah yang sering kami sebut sebagai guru akhirat. Guru yang khusus membahas tentang masalah ketauhidan menuju Allah. Dan setiap kalamnya, setiap dawuhnya itu tidak membikin hati sampean iki gelisah, enggak, membikin sejuk, membikin sejuk. Mboten membahas tentang piye carane aku iki tetep dadi lurah, enggak. Piye carane ekonomiku iku tambah apik, mboten. Piye carane aku duwe bojo siji isok nambah telu, mboten. Mursyid itu wajib makrifat pada Allah. Ketika beliau sudah makrifat pada Allah, olehnya mesti olehnya menyampaikan sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Kalau gak bahas masalah urusan ekonomi, nggak ada, urusan bojo-bojo mboten bahas. Namun bahas bagaimana carane ruhaniyah sampai niku bebas dari nafsu dan ketemu Allah. Hanya itu. Lewat berbagai ilmu tauhid yang tidak ada habisnya. Semakin banyak dia ajarkan ilmu, dia tidak semakin menjauh, justru semakin haus. Makanya disebut bahrut tauhid itu di situ. Silem ning segara tauhid. Yes, ini kriteria daripada mursyid. Menurut saya layak dikatakan mursyid manakala sudah sampai makrifat pada Allah. Kalau sudah makrifat pada Allah, aku yakin tidak majek terhadap umat. Tahu majek?
Mboten majek, Pak. Estu mboten majek. Bahasa beat ya juga gak ada mahar. Enggak ada. 2 juta enggak ada. Karena namanya amal arif iku la yarawna li anfusihim syai'an. Kalau sudah dikatakan makrifat iku la yarawna li anfusihim syai'an, dalam hati beliau-beliau itu sudah tidak mempunyai satu keimanan munculnya perkara dari dirinya, tetapi illa billah la haula wala quwata illa billah. Ngomong gampang. Lho aku ngomong nanggone sing wis mursid wis ma'rifat yo gampang bagi beliaunya. Bagi kita masih lewat bahasa ucapan, di hati masih sulit lah gitu toh. Udah. Terus bagaimana di antara murid atau pengikut ketika suluk belum sampai makrifat itu sudah meninggal? Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bahasa hakikate ya langsung dijemput Allah, dibimbing Allah sendiri. Cara syariate apa sing didhawuhke dening wak polomang Nabi Muhammad dan guru tauhidnya yang berwujud malaikat mau. Syariat ati hakikate Allah sendiri. Tapi inilah golongan wong sing ngrepotno Gusti Allah. Ya, budal yang ngrepotno. Jadi budal laksana umpama saya enggak mau berangkat sendiri, saya gelem ngaji, budal nanggone trawulan nek sampean jemput. Boleh iki ngrepotno. Nah, wis tak budal dhewe ae. Syarate budal, ono syarate yang harus 100% ada pada diri saya. 1, saya harus tahu jalan. Ya. 2, nyun sewu, saya harus pakai tumpaan rangketang sepeda pancal. Sing penting tutup panggon. 3, mataku enggak buta. Ya. Wis mesti syarat itu mutlak harus dihadapkan manakala saya dikatakan bisa sampai pada tempat tujuan. Sama syarat sampean untuk usul pada Allah: ilmu, amal, istiqomah. Pun 3 hal ini, Pak. Ini syarat yang harus jenengan laksanakan manakala nanti ingin sampai pada tujuan. Dengan ilmu, amal, istiqomah disebut takwa inilah akan membentuk karakter hati jenengan yang asalnya ngamuan, boten ngamuan. Mata hati yang asalnya buta, boten buta wis. Yang asalnya sampai ini nggak tahu jalan, oleh tahu jalan, berangkat. Cuman yang dibahas niki wau adalah keadaan nasib ruh yang belum sampai pada Allah, tapi wis mati. Mengapa dia tergolong golongan yang ngerepot nih Gusti Allah? Karena dia sudah sadar. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wis. Jikalau kau ingin bertemu Allah atau cintamu ingin diterima oleh Allah, ikutono Muhammad. Artinya ojo syariat tok. Kita jangan mengikuti Rasulullah itu dari sisi syariatnya saja. Jangan. Karena kita manusia itu ada jasmani juga ada rohani. Syariat mendidik kita jasmani supaya hablum minan nas. Benar, akhlak istimaiyah. Lah hakikat mendidik ruhaniah sampai kali kula untuk hablum minallah langsung. Jikalau itu sudah kau laksanakan, maka yuhibbukumullah, Allah akan menerimamu. Estu.
Nah terus dosa-dosa kula jasad ambek rohania bagaimana? Dosa jasmani mau 5 bandawi no mau 5 wis nek gak mau 5 ngelundasi. Iku dosa jasmani, maksiat jasmani. Terus maksiat rohani, hati kita menyekutukan Allah dengan yang lain. Contoh, iki tahu ning ngarepku tak maem. Gurih. Ning atiku ana iman, gurihe teko sebab tahu, berarti kula niki syirik. Namanya syirik khafi. Padahal sudah jelas makhluk itu sifatnya la haula wala quwwata. Loh, di situ. Tapi mengapa saya menuduh dan beriman tahu rasa gurih munculnya teko? Munculnya dari tahu, padahal tahu itu makhluk. Karena kita Pak, iman saya tadi belum mau menerima ajaran Rasulullah di jalur hakikat ma'rifat itu. Kalau sudah menerima, aku yakin tertanamlah hati dan diberikan petunjuk dzikir sirul asrar untuk mengatakan illa billah, datangnya itu dari semata-mata dari Allah. Nah, ini wis bener. Iman yang sudah tidak menyekutukan Allah, syirik khafi sudah hilang. Akhirnya dia belum ketemu ainul basyirah datang Allah, tapi sudah ada pondasi. Yaghfir lakum dunubakum, dosamu sing koyok nguniku sak gunung bagi Allah kecil karena ampuni. Gede koyo apa dosa sampean nek dapat pengampunan, monggo Allah iku cawili, Pak. Tapi sak titik kaya apa dosa sampean kali kula kok gak di ngapura Allah iku dadi gawat deh. Allah ya Karim. Berarti kuncinya adalah pengampunan dari Allah. Mengapa Allah ngampuni? Karena jenengan kali kula niki sudah mau tinggalkan selain Allah dalam konteks iman dan hanya beriman datang Gusti anibudullaha wajtanibut tauhid. Arahkanlah wajah ruhmu terhadap wajah Allah, wajtanibut tauhid, dan jauhkan wajahmu dari wajah dunia seisinya atau nafsu. Itulah orang-orang yang sudah beriman di situ akan tetapi belum ketemu Allah. Tapi dia sudah menyadari, tapi belum dikatakan bertemu. Inilah posisi muraqabah. Muraqabah itu posisi apa? Posisi di dalam hati sampean sudah yakin semuanya itu karena Allah. Syirik-syirik ini sudah nggak ada, tapi belum bertemu, belum ainul basyirah atau hakul basyirah. Maka ini ketika meninggal Allah sudah katakan, ngapunten ingkang kuwatah, sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat iku gak nakoni, jawabe mek ngene, udkhuluha bisalamin aminin, pun mlaku dalan sampean wis aman. Lha niki subulas salam aman wis dalan. Terus ya padang. Terus siratal mustaqime jembar, Pak. Wah, ngincik guys sampean. Tapi bagi mereka yang belum di situ, mohon maaf, bukan golongan itu, golongan bawah mana, golongan kiri. Apa? Dalane gak aman. Kepethuk malaikat luru jare Wak Mudin. Ngomong ngeten. Fulan, ojo wedi kuwi, ojo gemeter. Iki engko ana malaikat loro bakal nakoni menyang awakmu, marabbuka manabiyuka kiblatuka lan sak pituruti. Jawaban kanthi tegas, fulan, Allah pangeranku lan sak pituruti. Pak, nyun sewu ya, tak duduno ya sampean ya. Duduno model kaya apa? Ngapunten ya. Nek ahli adab summalatun sorun.
Ndi mang spidole? Kasep wis. Iku asline nuturi takziah iki lho. Sri ndang Bali yo awakmu ngoten lho karepe iku. Dulur-dulur heeh nuturi sing takziah. Ya sesuk diwalik Pak ya coba. Diwiwiti mulai 3 wulan. Nek gak dipencak ulama mengko. Pak Mudin, dulur-dulurku sing teko takziah. Slira ndang Bali yo nang Allah. Sadaro. Langsung Pak Mudin mulai kapan kayak gini iki? Pun asline iku kinayah Pak, sindiran terhadap kita. Hadisnya wonten Pak, wonten. Seringlah kau untuk mengikuti takziah ngeterna wong mati supaya kau sering-sering ingat kemati. Iku asline wonten mriku. Makane ndang bali nang Allah. Wis iku karepe ana kono. Apa iso jawab jenengan kali kula ning gunung? Hadis Rasul mengatakan bagi sing iso jawab turune kaya kemanten anyar. Iki sindiran juga. Tapi bagi yang tidak, nggih sampean roh dhewe iku ya apa? Ngomong alam barzah iku kanggo golongan kiri, waktu ana donya iku ora gelem bali nang Gusti Allah. Alam lahut iku kanggo golongan kanan sing waktu ana donya iki mau sampun kembali kepada Allah. Dadi sing kiwa peteng, sing kanan padang. Bahasa peteng padang iku ya kinayah antara adab dan rahmat. Percaya karepmu, gak percaya karepmu. Nggih, jadi kembali pada pertanyaannya, betul di situ diisarahno malaikat loro mau, ya itu sebetulnya yang membimbing jenengan. Sing ngeterke jenengan itu adalah Allah sendiri. Ngaten nggih? Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet niku sing sesuai dengan tema bagaimana orang yang meninggal sebelum ketemu Tuhan. Tapi niki ada pertanyaan niki cerita niki langsung ke pokok pertanyaan mawon. Kula nanti mendengar niku orang penghuni neraka itu sambatan dan ya Allah tolong aku keluarkan sebentar saja. Aku akan amal ibadah yang tidak sama dengan yang telah kulakukan. Minta kembali ke dunia, mau berbuat baik yang tidak sama yang telah diperbuat tadi. Berarti kan dia itu kan sudah berbuat baik gitu Mas. Sudah amal soleh gitu. Balik perkataannya itu saya akan berbuat amal soleh yang tidak sama dengan amal solehku yang telah kulakukan. Niku tolong jenengan jelaskan amal soleh yang bagaimana yang masih masuk neraka dan amal soleh yang bagaimana yang bisa masuk surga atau tidak masuk neraka. Itu sudah segitu aja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amal yang diterima oleh Allah. Ini ku potongan ayat. Di belakang itu menceritakan tentang Qabil dan Habil. Amaliyahnya Qabil dan Habil korban. Sesungguhnya amaliyah yang diterima oleh Allah itu amaliyah yang bersumber dari hati yang takwa. Takwa yang bagaimana yang kumaksud? Ilmu, amal, istiqomah. Diterangkan husnul a'mali nata iju husnil ahwal
min qalbin zahidin. Bagusnya satu amaliyah di mata Allah berarti diterima loh ya, boten di mata manusia. Contoh sholat di mata manusia bagus, bah iku mang atine ketok wedhus apa ketok apa, di mata manusia mesti dikatakan bagus. Husnul a'mali utawi bagus-bagusnya akmal. Akmal itu tindakan perilaku yang dilakukan jasmani. Jasmani Pak. Akmal. Iku nata iju husnil ahwal. Bagusnya iku di mata Allah diterima karena buah dari husnil ahwal. Ahwal itu keadaan rohani. Lakune rohani. Bagusnya amal jasad alias diterima tergantung buah yang muncul dalam hati atau roh itu bagus apa ora. Nek bagus maka disebut amal ini amaliyah yang bagus di mata Allah alias diterima. Pertanyaannya, ahwal keadaan rohaninya bagus itu yang bagaimana? Min qalbin zahidin. Sebab ruhaniyah keadaan kita manusia ada dua Pak ya. Pertama ruhaniyah itu keadaane mingkol bin zahidin, hati sing condong nang Gusti Allah. Berarti makrifat Allah. Ketika sholat gak ngaku-ngaku dalam hatinya itu yang bisa sholat dirinya, enggak. Justru hatinya merasa kehadiran Allah yang bisa yang menggerakkan terhadap diri jenengan, ngoten loh. Inilah maksud la haula wala quwata illa billah. Hati sampai sibuk meyakini merasakan kehadiran Allah dalam dirimu sehingga dirimu itu seakan-akan bisa melakukan sholat padahal bisanya karena digerakkan oleh Allah yang Allah dalam dan di luar dirimu. Inilah qalbin zahidin. Ini amaliyah yang diterima oleh Allah walaupun sampean iki ngejarno membiarkan laler ngombe nok nggone omben sampean gak sampean gusak. Amaliyah sing makrifat seperti itu sampean deleng Allah iki luwih bagus seperti ini katimbang kau sholat 70 tahun tanpa hati qalbin zahidin. Ayo api ini ki ruhaniyah. Ingat sejarahnya Imam Ghazali ketika beliau ngarang kitab Ihya iki asba'i mensi mau dicelupke ada laler mencelok ngombe, beliau nggak jadi ngecelup menunggu dia kenyang ya. Setelah itu dia baru ngecelup nih. Bukan karena sholatnya, zakatnya, puasanya dia itu diampuni Allah masuk surga karena amaliyah niki wau. Sampeyan ru begengge saking ayune wong satu hari satu malam gak leren belas ganti-ganti laki-laki. Suatu saat dia itu pulang, dia dahaga minum, masuk sumur mengambil air dengan sepatunya ada anjing ya yang ingin minum, dia nggak mau minum dulu kalau tidak meminumi tapi hatinya itu melihat Allahnya bos, ngoten lho, iku kinayah iki mang.
dia diampuni semua dosa-dosanya, dan dia dimasukkan rahmatnya Allah. Niki begenggek. Ya, wis. Nomor 2, keadaan hati sing roghibin. Roghibin itu apa? Gelap. Mengapa gelap? Penuh dengan selain Allah dalam hati. Jadi yang dimaksud dia itu ingin ke dunia itu beramal soleh yang tidak sama dengan dahulunya. Dahulunya ada riya, ada takabur, pingin disawang wong. Belum lillahi ta'ala, masih karena surga, masih karena pahala. Ini loh maksudnya, biar lillahi ta'ala. Makanya semua niat mengapa ditutup lillahi ta'ala. Lillah itu karena lillahi ta'ala. Kalau tidak karena Allah, jenengan gak bisa berdiri. Hati itu fokus di dalam wilayah itu. Itu maksudnya. Kita akan sadar dan menemukan dan melakukan tindakan seperti itu manakala yastami'unal qaula, purun rimo ajaran tauhid. Sebab di ajaran syariat enggak ketemu, Pak. Hanya di lisan. Usolli fardul maghribi salah rakaat lillahi ta'ala Allahu akbar. Tak takoki, kuwi salat mang tujuanmu ingin ketemu Allah mboten? Mesti ingin ketemu rahmate Allah. Berupa surga, berupa pahala. Lha iku lak ya makhluk to ya. Makhluk. Sehingga kita enggak pernah, Pak, ketika kita itu di syariat saja itu waktu sholat ingin ketemu Allah enggak ada. Kepinginan ada keinginan seperti itu enggak ada. Inginnya kita 1 gugur kewajiban, 2 ingin pahala, 3 ingin ketemu surga. Padahal saya katakan surga pahala itu makhluk bukan? Makhluk. Akhirnya jangan heran ketika kita Allahu Akbar, penggawe aku iki maklar wedhus, Pak, akhirnya ning jero atiku mesti eling wedhus. Iya ya mang kekno 3 juta rek. Mang lho tak kekno 2 juta 100 gak ditawar, getun aku rek. Seperti itulah kita. Kebanyakan umat Islam mayoritas itu masih karakternya hati rohaniah kita seperti itu. Oleh sebab itu, ayo kita kembali kepada ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Biar ada revolusi iman, revolusi sholat yang asalnya kita sholat asal-asalan, biar betul-betul lillahi ta'ala. Begitu Pak ya. Tapi apa jawab Allah? Kala gak. Sing ngono neraka mang lho. Bahkan jangankan dikatakan di neraka, ketika dia meninggal di alam barzah dia berkata itu kala. Jari Allah kala. Tidak kasep. Biyen lewat utusaku tak kongon nyampe no hal-hal yang seperti ini, kamu malah ngejek, menghina. Ya wis, ya silahkan nikmati apa akibat yang kau tanam waktu ada di dunia. Sehingga Rasulullah dawuh ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi ning dunya awak dhewe amal iki tanduran kok muncul ning akhirat. Sapa sing nandur rawe ngunduh rawe, ngoten mawon wis. Nggih. Ada lagi? Cekap? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah kita terima, beberapa wahyu dari Allah, mudah-mudahan menjadi dan tembus terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah, dan keluarga kita yang sudah meninggalkan kita, ganti doa dengan bertajali semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Bismillah.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika wa min ahli ta'atika wa min ahli ma'rifatika qoblal maut, khususun ila jami ahlina fi kuburi ya Allah. Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wadkhalhum ila rahmatika bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi